Oke, Via. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Silakan. Jadi pertama aku mau nanya dulu nih, Mm-mm. aku mau ngejelasin dulu. Mm-mm. Aku tuh lulusan baru tahun kemarin, bulan bulan Juni Oke. 2022. Ya, Oke. dari Fakultas Jurusan Sastra Indonesia. Ya, nah tapi aku tuh nyari kerjanya yang melenceng dari jurusan aku terus. Mm-mm. Terus? Kayak finance, administrasi, perkantoran, gitu-gitu, berbau keuangan dan aku sempat ngelamar di bagian HR kayak gitu dan baru beberapa yang dapat panggilan interview gitu. Salah satunya kemarin itu yang terakhir aku dapat panggilan interview di PT Astra Sedaya Finance tapi magang. Aku mikirnya sambil nunggu aja yang full time-nya aku daftar magang juga kayak gitu. Full time di Astra 3 bulan dan aku memilih nggak nerus terus habis itu aku mikir nih gimana sih caranya meng-up CV kamu lebih bagus, daftar daftar di lain jurusan, uh, biar CV itu bagus biar kelihatan walaupun dia nggak bukan jurusan akuntansi ya ada kesempatan buat aku gitu buat masuk di bidang itu gimana ya. Oke. Ini aku bikin analogi tapi analogi yang aneh sih sebenarnya gitu. Nggak tahu ya, mungkin logikaku yang salah. Kamu tahu petani ya? Petani. Tahu. Petani itu kan bercocok tanam, gitu kan? Nanam macam-macam, padi dan lain-lain. Nah, boleh nggak kamu sebagai orang yang bukan petani, tapi kamu nanam tanaman, boleh nggak? Boleh. Boleh. Syaratnya apa kalau kamu pengen nanam-nanam tanaman? Padahal kamu bukan petani. Harus nggak kamu statusnya jadi Punya petani? bahan enggak, asalkan kita punya bahan-bahan dan tahu cara menanamnya, Ya, punya gitu. alat dan bahan. Nah, itu yang Nah, aku pikirin. Nggak tahu itu ya tiba-tiba ya aku pikirin gitu. Ya, boleh nggak kita nanam? Boleh, gitu. Kita ngambil lahannya petani nggak? Nggak, gitu. Nah, terus kenapa? Aku lihat apa yang aku punya. Aku lihat batas-batasku sampai mana. Aku punya tujuan, aku punya lahan, aku punya alat, aku punya tanah, aku punya bibit, aku bisa ada air buat nyiramin gitu. Ya udah gitu. Ya udah kayak gitu. Ini sebenarnya intro yang nggak terlalu penting sih. Maksudku adalah begini. Kalau kamu mau bekerja di luar bidang, boleh nggak? Boleh. Makan lahannya orang-orang jurusan itu nggak? Nggak. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Dan semua yang diatur itu nggak pernah ada yang tabrakan gitu. Oke? Lalu gimana caranya biar kita survive, biar kita menarik, biar kita kalau ketemu sama perusahaan yang mereka itu ngeliat CV kita gitu, mereka akan mempertimbangkan kita walaupun kita bukan dari jurusan itu gitu, nggak yang langsung relevan gitu ya. Jawabannya adalah lihat tools-tools kamu gitu. Ingat ya, background pendidikan formal itu hanya salah satu alat. Oke, di situ tuh isinya adalah seperangkat, bukan cuma alat gitu. Kamu jangan hanya melihat cangkul, tapi kamu harus lihat peralatan berkebun. Paham ya? Kamu jangan cuma ngelihat cobek, tapi peralatan memasak gitu. Kamu jangan hanya melihat pendidikan formal, tapi kamu harus lihat ya pengalaman kamu sejauh ini yang profesional gitu. Pengalaman kerja ada nggak? Nggak ada. Magang, magang ada nggak? Pendidikan, pendidikan formal adanya apa? Non formal adanya apa? Pelatihan, training, sertifikasi, kursus, webinar, organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan lain-lain. Akhirnya menghasilkan skill apa, achievement apa, gitu, pengetahuan apa, kayak gitu. Jadi kamu harus melihat CV itu kumpulan elemen-elemen. Ya, elemen-elemennya tadi info pribadi, pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, organisasi kepanitiaan dan lain-lain. Itu ada elemen. Tapi di dalamnya itu juga banyak-banyak tadi informasi-informasi yang saling ngedukung gitu. Nah, kamu harus bisa bilang di CV-mu bahwa gitu. Saya mendaftar di posisi ini bukan tanpa alasan. Alasan tersebut ada di sini. Kamu jurusan sastra Indonesia Sastra misalkan. Indonesia. Ya. Terus habis itu kamu daftar kerja misalkan jadi apa ya? Jadi sales motor gitu. Nyasar aja gitu. Ya kan?
Kalau kita melihat hanya dari jurusannya, gitu, itu nggak relate, gitu, ya kan? Sastra Indonesia, jualan motor, ngapain gitu? Tapi di situ kamu ingin menunjukkan, Bapak atau Ibu, berilah saya kesempatan. Kenapa? Karena di sastra Indonesia saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan. Selama saya menempuh pendidikan formal, saya juga ada pendidikan non formal gitu, yaitu saya melakukan ini. Saya ikut kursus ini itu, pelatihan ini itu. Selain itu di luar jam kuliah saya juga ada part time. Di situ saya misalkan part time jualan hijab secara online. Di situ saya menjual secara online ke orang-orang yang tidak saya kenal. Saya mulai membangun marketplace, saya membangun sosial media saya nyiapin konten-kontennya, saya promosi sana sini, saya membalas setiap chat, saya memproses penjualan, kalau ada refund retur saya proses, saya presentasi ke orang atau ke banyak orang langsung, banyak audiens gitu. Oke. Saya memiliki pengalaman itu. Saya juga memiliki pengalaman organisasi. Di organisasi saya sering menjadi bagian danus misalkan gitu. Di situ saya presentasi ke calon-calon ya gitu kan, investor gitu. Atau saya cari dana ke perusahaan-perusahaan dengan barter value misalkan kayak CSR gitu. Di mana program-program yang dijalankan akhirnya bisa sukses. Pada saat saya menjadi danus, saya dipercaya untuk presentasi di depan profesional perwakilan perusahaan terkait dengan program kita sebagai orang di level universitas itu bagaimana. Sehingga ingin saya sampaikan bahwa memang kalau dari sisi pengalaman pendidikan, hanya dilihat dari pengalaman pendidikan, nggak relate gitu. Tapi berdasarkan pengalaman pendidikan, formal, non-formal, pengalaman kerja saya dan aktivitasnya, gitu. Saya terbiasa untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis orang di situasi formal maupun non-formal, secara individu maupun banyak orang, untuk berkomunikasi biasa maupun menawarkan suatu barang atau jasa. Dari situlah saya melihat bahwa saya memiliki potensi di bidang sales dan marketing. Pada saat saya melihat ada potensi dan di depan saya ada kesempatan, gitu, maka saya akan menggunakan kesempatan itu dengan baik, gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang kayak gitu. Bahasanya gimana? Susunlah sendiri, gitu. Jadi kamu bilangnya ya jangan dilihat cuma dari pengalaman pendidikan dong, Bu. Nih, pendidikan yang non formalnya dilihat. Nih, kegiatanku di luar pendidikan formal, lihat dari organisasiku, iniku gitu. Nah, itu harus tertulis di CV. Itulah kenapa elemen-elemen yang ada di CV tidak hanya cukup untuk ditulis secara lengkap saja, tapi mana yang butuh ditonjolkan gitu ya, ya gitu, yang harus ditonjolkan, yang harus diunggulkan, itu benar-benar tertulis. Karena apa? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita itu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, ya kan? Kan kita nggak ketemu nih, kamu ngirim CV ke aku, kan aku akan nilai dari apa yang tertulis. Kalau kamu anak kuliah, pengalaman, kamu punya pengalaman kerja, misalkan, pengalaman kerjamu iseng aja dikeluarin, nggak ditulis. CV-mu aku terima, ya aku mana tahu kalau kamu udah punya pengalaman kerja gitu loh, paham ya? Gitu. Atau kamu anak kuliah, pengalaman kuliahnya disingkirin, pendidikan terakhir masukin aja SMA, kirim ke aku. Ya aku kan ngeliat, oh ini dia lulusan SMA, kayak gitu. Sehingga kita harus memastikan bahwa kita udah bikin CV dengan baik dan benar belum. Mulai dari jenis CV-nya, mau yang kreatif atau ATS friendly, kemudian isi-isinya udah lengkap belum, gitu kan, elemen-elemennya, terus cara menulis per elemennya tadi udah benar belum, gitu. Nah itu kita harus memastikan itu CV harus ditulis dengan CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Dari tadi aku baru ngomongin cara bikinnya. Cara pakai CV itu gimana? CV ini akan kita kirim untuk lamar kerja. Ngirimnya itu caranya macam-macam. Ada yang lewat email, ada yang lewat website, ada yang lewat job portal, ada yang lewat sosial media kayak LinkedIn, ada yang lewat Google Drive, ada yang dikirim WA langsung atau DM langsung ke rekruternya kayak gitu. Nah, masing-masing jalur ini perlakuan CV-nya beda. Mungkin kalau lewat LinkedIn, kamu cari, kan udah di-upload tuh yang isi apply, tinggal klik, kayak gitu. CV aja kirim. Oh, mungkin kamu yang follow up lewat email, ternyata harus ada dokumen lain, lamaran, CV, portofolio, kayak gitu, kirim, gitu. Beda-beda gitu perlakuannya. Sehingga CV itu, ya kita harus melihatnya tidak hanya CV-nya saja, tapi kegiatan yang mengelilingi CV ini. Karena CV itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Oke. Cara pakai lagi apa? Misalkan ngirim lamaran tiap hari, jangan ditunda.
gitu. Konsisten jumlahnya, kamu bikin target pribadi tanpa mengganggu jadwalmu yang lain. Oke, aku bisa dapetin info loker tuh dari website, grup WA-nya aku misalkan, terus habis itu dari job portal A, job portal B, sama LinkedIn. Oh, ada 5 sumberku. Sehari 2 udah 10 gitu. Coba diukur tanpa mengganggu jadwalmu yang lain 24 jam. Berapa banyak lamaran yang bisa kamu kirim? Setelah itu coba tetapkan, aku sehari berarti nanti seminggu ke depan atau berapa hari ke depan, aku minimal ngirimin sekian lamaran. Sebelum sekian lamaran aku nggak tidur. Boleh nggak netapin alasan itu? Boleh. Karena berdasarkan pengalamanmu kemarin, kamu ada di rentang itu. Dan mengirimkan lamaran di rentang itu memang possible buat kamu. Karena sumber infomu banyak. Dan dengan mengirimkan lamaran sebanyak itu, kegiatanmu 24 jam juga nggak keganggu. Gitu. Sehingga itu biar kamu komit sama dirimu sendiri. Jangan sampai hari ini ngirimnya banyak, besok dikit, besok enggak. Besok banyak, besoknya enggak. Kayak gitu. Takutnya kalau di momen enggak, itu banyak sekali loker yang rilis yang sebenarnya bisa kamu lamar. Misalkan loker-loker yang tulisannya semua jurusan kayak gitu. Kan boleh-boleh aja gitu. Ya. Atau loker-loker yang tulisan minimal pengalaman sekian tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar, yang kayak gitu. Lewat nanti akhirnya gara-gara tadi kamu menunda gitu karena kamu nggak konsisten. Ya, itu dari sisi bener cara pakainya gitu. Nah, kita nanti lihat dulu di sesi detail lah nanti ya. Mana nih yang jadi kendala? Karena kendala itu biasanya salah satu atau keduanya gitu. CV-nya udah bagus, cara pakainya kurang bagus. Main job portal udah bener, tapi bikin profil secukupnya, nggak dilengkapin dulu. Buru-buru upload CV lamar. Lamar via email, ya kan? Diarahinya harus judulnya apa, ukuran filenya gimana, banyak yang meleset. Di lokernya ada tulisan kirimin dokumen ini, udah disebut di lokernya, meleset. Suruh ngirim sebelum tanggal segini, nggak dibaca, kirim, telat, meleset. Atau lewat LinkedIn, buru-buru. LinkedIn itu sosial media. Jadi setelah punya akun LinkedIn, harus bener dilengkapi dulu profilnya, baru dilengkapi kegiatannya. Banyak yang punya akun LinkedIn, baru punya akun, dilengkapinya secukupnya, langsung berburu nyari loker. Nah, kayak gitu, itu yang nggak akan optimal. Gitu. Sayang, CV-nya bagus, CV-nya mahal, aktivitasnya salah. Atau sebaliknya, aktivitasnya bener. Cara main email dia tahu, lewat sosmed tahu, job portal tahu. Tapi CV dia tuh nggak pernah didiskusikan, ya nggak pernah diupdate, nggak pernah di-sharingin. Jadi ada kesalahan-kesalahan itu kita nggak peka, kita nggak tahu ada typo di mana-mana dibiarin, ada informasi nggak penting ditulis, informasi yang penting malah nggak ada, atau informasi yang penting ditulis secukupnya, kayak gitu. Hanya pakai desain malah kata-katanya habis, desainnya malah rame, salah nonjolin tuh kayak gitu dan lain-lain kayak gitu, ya kan? Nah ini adalah hal-hal yang harus kamu lihat. Poin ini aku ngomong ini tuh baru poin nomor 1, yaitu kamu harus sadar urutan nomor 1 adalah CV itu harus benar cara bikin dan cara pakainya. Itu nomor 1. Oke? Itu tips secara general nomor 1. CV harus benar cara bikin dan cara pakainya. Yang nomor 2, dalam keseharianmu mencari kerja, kamu harus membagi waktumu. Ada waktu yang kamu pakai untuk melamar kerja, ada waktu yang kamu pakai untuk pengembangan diri dan branding. Apa itu pengembangan diri dan branding? Kamu ada waktu untuk lamar kerja, ada waktu kamu buat belajar bahasa Inggris, belajar Microsoft Excel, belajar software apa gitu. Biar up gitu. Oke. Tapi ada branding. Branding itu apa? Aktif di sosmed. Tapi aktif di sosmed ini lebih dari sekedar entertainment. Sosmedmu kamu pakai untuk membangun brandingmu. Paling gampang tuh ya tadi link ini aku sebut gitu. Ya. Banyak orang yang dapat kerja gara-gara aktif melamar kerja. Tapi nggak sedikit juga yang dapat pekerjaan gara-gara ditawari. Itu gimana caranya ditawari gitu. Karena perusahaan tahu ada orang sehebat dia, di review, tahu cara menghubungi dia, makanya ditawari. Itulah gunanya branding. Kamu tuh, karena kita nggak tahu dapat kerjaan impian tuh yang mana, gara-gara ngelamar atau gara-gara ditawari. Karena dua-duanya mungkin, maka kita harus upayakan keduanya. Bener ya. Jadi selain lamar kerja, kamu juga sibuk tadi branding juga, bikin postingan di LinkedIn harus gimana, di sosial media harus gimana. Kamu kan pengen kebentuk terkenal sebagai orang yang jago di administrasi.
Belajarlah administrasi, apa yang udah kamu pelajari, yang kamu bisa dan terbiasa, coba sharingin ke orang. Sharing di sosmed itu kamu cari sumber, berbuka buku aja nggak apa-apa kok, gitu. Kamu cuplik tapi ngambil dengan gaya bahasamu sendiri, nanti mungkin dikasih sumbernya itu dari mana, kayak gitu. Boleh. Kamu malah sambil ngajarin orang tuh, kamu belajarnya double. Kamu belajar untuk memahamkan diri sendiri, dan kamu juga berusaha memahamkan orang. Jadi malah double, kayak gitu. Oke? Itu adalah urutan nomor 2. Gitu. Kamu harus benar cara bikin dan cara pakainya nomor 1. Nomor 2 adalah sambil kamu lamar kerja, kamu harus pengembangan diri dan branding. Nomor 2 itu. Yang nomor 3 adalah evaluasi secara berkala. Maksudnya evaluasi secara berkala itu apa? Kamu jangan cuma ngirim terus, tapi kamu nggak ada titik, kamu berhenti sejenak, terus coba evaluasi. Oh ini loh, selama 10 hari terakhir, aku udah ngirimin lamaran tuh 100. Dari 100 lamaran, gitu kan, 20 lanjut, 70 ditolak, 10 belum ada jawaban. Cari tahu, ini yang 20 lanjut itu kamu kirim via apa? Oh, ternyata 20-20-nya via email. Kok bisa ya? Padahal kan aku ngirim lewat job portal juga, aku lewat LinkedIn juga. Kok malah yang manggil cuma email? Coba aku cek job portalnya apa yang salah. Cara kirimnya kah, milih lokernya kah, atau apanya? Aku juga ngirim lamaran via LinkedIn, kok nggak ada yang manggil? Apa yang salah nih? Nah, kayak gitu. Jadi ada evaluasi. Terus ini banyak yang gagal nih 70. Itu gara-garanya apa? Yang aku lamar sesuai bidang atau enggak? Gitu. Gara-garanya kurangnya di mana? Ini ada 10 nih yang dicuekin nih. Lanjut juga nggak tahu, berhenti juga nggak tahu. Ini mau gimana? Mau didimin? Mau dianggap nggak diterima? Atau mau ditunggu seminggu lagi? Atau mau coba cari rekruternya di LinkedIn, kamu DM, kamu tanya gitu. Gitu. Jadi berhenti sejenak tuh untuk mengevaluasi tadi. Yang lanjut mau diapain, yang berhenti diapain, yang nggak ada respon mau diapain gitu. Berhenti sejenak juga kamu lihat, ini kan berhenti sejenak dalam tanda kutip merenungi yang melamar kerja gitu ya, mengevaluasi yang melamar kerja. Kamu berhenti sejenak juga mengevaluasi yang tadi, pengembangan diri. Oh, selama 10 hari terakhir aku belajar bahasa asing ini. Sekarang aku udah bisa nambah sekian vokab gitu kan. Sekarang aku udah bisa ngomong kayak begini gitu. Sekarang aku udah bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris, tadinya aku nggak bisa gitu. Oke, terus personal brandingnya apa? Oh, aku ternyata selama 10 hari terakhir aku bisa bikin 20 postingan di IG sama TikTok soal bidang-bidangku. Aku juga udah bikin 5 postingan di LinkedIn terkait dengan bidangku, kayak gitu. Banyak yang respon, aku mulai di DM kayak gitu aja. Dievaluasi, berhenti sejenak, udah itu aja. Gitu ya. Jadi kamu harus melakukan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, nomor 4, kalau nggak tahu, nanya. Nah, dah, gitu aja. Poin nomor 4 ini adalah kuncinya gitu ya. Koen TJI gitu kan, kuncinya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 udah kamu lakukan, ibaratnya tidak semuanya harus kamu lakukan sendirian terus-menerus. Ada kalanya kamu harus bertanya. Ada momen kamu harus bertanya sama sistem, tanya sama Google, sama website, sama ini itu cukup. Ada kalanya kamu harus tanya sama orang, teman seangkatanmu, orang yang lebih senior dari kamu, tanya sama aku atau siapapun yang biasanya kamu tanya soal karir gitu. Biar apa? Otaknya ke-refresh gitu. Biar kamu memastikan bahwa arah kamu ini udah bener gitu. Kamu tahu misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya gitu. Tapi sesekali kamu boleh nanya, Pak ini bener ya Surabaya ke sana? Oh ya sana gitu. Ya nggak apa-apa, boleh gitu. Nanya sama Google juga boleh gitu. Gitu. 500 meter ke arah timur menuju jalan ini. Oh ya udah itu kamu dijawab tuh ke sana contohnya gitu ya. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan biar CV-mu itu mahal. Aku ulang lagi ya. Nomor 1, CV-mu itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Ya kan? Yang nomor 2, sambil sibuk melamar kerja, kamu juga pengembangan diri dan branding. Gitu. Dan yang ketiga, ya. Apa yang ketiga, lakukan secara konsisten gitu ya ibaratnya ya. Gitu. Coba ya dilakukan secara konsisten kayak gitu. Dan yang terakhir gitu ya, maksudnya dievaluasi secara berkala lah ya kayak gitu. Evaluasi. Gitu, konsisten, evaluasi secara berkala, konsisten juga. Dan yang terakhir kalau nggak tahu nanya kayak gitu. Nanya. Nah, cara general itu dulu mau jelas ya.
Cukup jelas Mm-mm. ya. Ini Ja, sesi general, makanya nggak aku dalemin gitu. Gitu. Yang penting itu buat aku mau diingat-ingat terus. Boleh. mau tanya satu lagi. Jadi Mm-mm. kebetulan kemarin tuh teman aku baru diangkat jadi karyawan tetap, Oke, karyawan stop, stop, kontrak. stop. Ya, Di salah, ya, nggak usah disebut ya perusahaannya ya. Kalau nanyain orang nggak usah ya, disebut, kamu nanya nggak usah sebut nggak apa-apa. ya. Gimana? Jadi Terus dia terus. tuh di bagian HR, Mm-mm. di bagian HR, dan aku tuh ngelamar di satu perusahaan sama dia. Dan dia kemarin cerita sama aku, kemarin lu ngelamar di perusahaan gue ya katanya gitu. Iya, eh, gimana? Ya maaf ya Vi, enggak kata dia gitu karena emang pelamar yang lain jurusannya akuntansi dan keuangan gitu. Jadi lebih relate, lebih diutamain jurusan yang itu gitu. Jadi masih ada jadinya kecil hati gitu. Ya, jadi balik lagi ya ke teori nanam tanaman tadi ya. Kalau Mm-mm. kita memutuskan nanam di rumah gitu, walaupun nggak mirip kayak petani, kita harus memiripkan diri sama petani gitu. Dalam arti, jangan ngelihat, oh aku boleh nanam di rumah kalau aku punya sawah. No. Kita lihat secara general. Oh, petani ada sawah. Dalam tanda kutip, sawah itu umumnya namanya lahan. Berarti aku harus ada lahan. Entah itu pekarangan, bahkan itu pot. Ya nggak sih? Kayak gitu. Pot itu juga boleh. Kayak gitu. Terus apalagi? Oh, aku harus punya kerbau, harus punya kebo gitu. Enggak, harus punya traktor ya enggak gitu. Ngapain pakai kebo di rumah gitu kan? Kita secara umum itu Mm. apa sih ibaratnya? Oh, itu alat untuk ngolah tanahnya misalkan. Oh, aku ada skop, aku ada cangkul gitu. Siapa lagi irigasi? Kau nggak perlu ngelewatin irigasi gede di samping rumahmu. Itu apa sih intinya? Pengairan. Berarti aku harus ada air. Oh, aku ada air pump misalkan gitu. Jadi pada saat kamu ingin berusaha masuk ke suatu channel kayak gitu ya, suatu bidangnya orang, kamu emang nggak harus jadi kayak dia dan mungkin kayak nggak bisa ya, ibarat kayak emang aku berarti kerja jadi itu harus kuliah lagi gitu. No, tapi kamu harus belajar dengan cara lain dalam tanda kutip pembelajaran non formal agar gitu ya, kamu memiliki skill, memiliki tools, memiliki alat yang bisa kamu pakai untuk di situ gitu. Oke, memang ada bidang-bidang tertentu yang jurusan itu dilihat. Jadi ibaratnya kamu udah punya pelatihan ini itu, kalau jurusannya bukan dari itu, nggak bisa. Ada. Tapi banyak sekali, bukan banyak ya, banyak gitu ya. Banyak sekali gitu bahkan, yang jurusannya itu nggak relate. Tapi dengan adanya tools-tools tadi, apalagi toolsnya ini sudah kamu usaha untuk praktekkan lewat sosmedmu, kamu brandingkan di sana-sini, itu jadi bahan pertimbangan kayak gitu. Oke. Jadi kalau buat aku adalah kalau ada kamu dan teman kamu ngelamar pekerjaan di sana, dia diterima, syukuri aja. Selamat kamu keterima kayak gitu. Udah that's it. Tapi kalau sampai kita harus down buat apa? Loker itu banyak gitu. Tiap hari yang aku share di grup aja aku sampai pusing. Itu yang aku share tuh aku nggak bisa semuanya itu. Itu bener-bener kayak nanti HP kalian nggak pada kuat gitu. Ya kan? Jadi loker itu ada banyak sekali gitu. Memang jumlah lowongan kerja itu nggak seberapa dibandingkan angkatan kerja gitu. Dibandingkan orang-orang yang mau lamar. Aku kemarin baca berita terakhir itu usia produktif ya, usia produktif orang Indonesia tuh ada 208 juta gitu, yang masih di dalam usia produktif. Ya, yang ibaratnya barusan masih yang muda-muda sampai hampir usia pensiun gitu ya, gitu. Itu ada 208 gitu. Kan sebenarnya banyak gitu. Tapi jumlah ini gitu ya, bonus demografi ini itu percuma kalau kamunya ya tadi tidak mengasah kemampuanmu apa. Aku takutnya tuh kalau kebanyakan down, nanti kamu pengalihannya tuh adalah untuk hal-hal yang nggak produktif. Bahkan cuma hiburan-hiburan, tiba-tiba sehari lewat lewat. Kemarin habis ketemu Senin, udah Senin lagi kayak gitu. Jadi kita harus lebih bijak lagi. Kita kita punya kelebihan apa? Oh, aku ada rumah, ada listrik, ada wifi, ada ketenangan. Mumpung aku belum dapat kerja, berarti aku bisa fokus nyari kerja tanpa diganggu. Kita juga bisa fokus untuk belajar tanpa diganggu, kayak gitu. Karena kamu punya fasilitas, ya udah optimalkan itu. Gangguan-gangguan yang lain yang bikin baper, bikin ini, ajakan main, gitu kan? Ajakan ini itu yang bikin kamu galau, overthinking dan lain-lain disingkirin dulu, gitu.
Akhirnya kamu sibuk dengan kegiatanmu. Nah, orang yang tahu harus ngapain, di tengah jalan ada gangguan, itu nggak keganggu. Ada temen yang barusan keterima kerja, wah kita ikutan seneng, ya kan? Ada yang temen gitu, kita belum dapat, dia ternyata udah mau pindah kerja, kita nggak sakit hati, kita nggak down, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang yang bergerak udah punya tujuan tuh nggak bakalan galau, serius. Karena dia tahu harus ngapain, gitu. Ya, tapi kalau akhirnya kamu nggak tahu harus ngapain, akhirnya kamu tidak memperhatikan langkahmu. Kebanyakan memperhatikan langkahnya orang, kayak gitu. Jadi di situ kamu harus coba itu, gitu. Simple gitu, sebenarnya simple banget loh ini. Lebih kayak cari loker yang sesuai yang kamu pengen, butuhnya apa gitu. Atau kamu mungkin sekarang bisa coba evaluasi diri dulu. Kamu tuh sebenarnya tuh pengen kerja jadi apa aja sih? Tulis aja. Mungkin ada 10, 5 sampai 10. Apa yang jadi ini. Breakdown satu-satu. Untuk jadi staff admin, apa sih tugas tanggung jawabnya kan kayak begini. Apa yang harus dimiliki? Pengetahuan bidang ini, terampil menggunakan software A, B, C, mampu melakukan ini. Nanti dari syarat-syarat kualifikasi ini, kamu kategorikan jadi 3. Mana yang kamu sudah bisa dan mahir? Mana yang kamu sudah bisa tapi belum mahir? Mana kamu yang belum bisa dan belum mahir? Sudah bisa dan mahir artinya bagus. Tinggal pertahankan, tingkatkan. Pastikan tertulis di CV-mu. Sudah bisa tapi belum mahir. Berarti apa? Boleh ditulis di CV, tapi di belakang kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah itu. Gitu. Yang belum mahir nanti baru terbiasa. Yang kamu belum bisa, belum tahu, belum mahir, malah baru tahu. Cari tahu dulu, pelajari dulu. Begitu udah mahir, update ke CV. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita nggak sekedar gini ya. Ada area, aku sengaja nggak pakai share screen ya. Nanti takutnya Zoomku error lagi nih. Ada area namanya area yang diinginkan. Bayangin ada lingkaran di sini ya. Area yang diinginkan. Di sini ada area namanya area yang kita bisa. Ini area namanya area kita pengen. Ini area namanya kita bisa. Ada irisan. Irisannya ini namanya area yang kita bisa dan kita pengen. Gitu. Coba bayangkan gimana caranya irisan yang cuma kecil gitu jadi makin rapet. Jadi area yang kita bisa dan kita pengen makin gede. Jangan sampai kayak begini, kecil. Yang ada area yang kita itu bisa, tapi nggak pengen. Aku kesalah jurusan ya, aku males pakai pendidikanku buat nyari kerja gitu. Kamu bisa, buktinya kamu lulus, IP kamu kumlot misalkan. Tapi kamu ngerasa nggak pengen pakai itu. Tapi ada area yang kamu pengen. Oh enak ya kayaknya kerja di startup ya. Kayak santai gitu ya, kayaknya enaknya kerja di gini gitu. Cuma sekedar pengen-pengen, aku pengen deh kerja di situ. Tapi bisa nggak skill-skill yang dibutuhkan untuk kerja di sana gitu. Sehingga gimana caranya kamu bikin usaha biar irisan ini makin gede. Jadi semua keinginanmu, job-job yang tadi kamu pengen, kenapa kok kamu pengen job yang tadi ya? Ada 10 tadi, 5 sampai 10 tadi. Karena 5 atau 10 job ini itu berasal dari area irisan ini. Karena aku ingin job itu dan yang dilakukan di job itu aku juga bisa. Gitu. Nah, itu akhirnya kalau kamu tahu pergerakannya harus kayak gitu, mana yang harus dipertahankan, tingkatkan, mana yang harus dipertahankan dan dievaluasi, ditempa lagi, gitu. Mana yang harus dipelajari sejak awal. Kamu akhirnya tahu, gitu. Nah, pada saat kamu tahu harus ngapain, gangguan-gangguan kayak gitu nggak apa-apa. Ada orang yang ngajak nyimpang buat kamu nggak fokus sama karirmu, nggak tergoda. Ada orang yang dapat kerjaan dengan mudahnya, kamu nggak iri, tenang gitu. Karena pergerakannya kamu paham gitu. Oke. Nah, disitulah akhirnya nanti apa orang itu sebenarnya apa sih ini? Aku ngomongin apa sih dari fokus gitu. Fokus itu tuh bener-bener yang dibutuhin gitu. Aku salah satu contoh orang yang nyimpang sejak awal karir gitu. Jurusanku fisika, prodiku geofisika. Kerjaanku nggak ada hubungannya sama dua itu. Semuanya, semua pengalaman kerjaku. Gitu, bisa-bisa aja gitu. Cuman ya balik lagi tadi. Kita harus definisikan kamu pengen jadi apa, riset dulu. Oh, untuk jadi itu tuh harus bisa ini. Di mana aku cari literasinya? Gimana aku bisa cari pembelajaran prakteknya? Gimana aku bisa lihat visualnya gitu. Bener-bener ngeluangin waktu itu. Tetap masih kerja saat orang lain tidur, kamu udah belajar, tetap belajar gitu.
fokus gitu. Terus kalau nggak tahu tanya, orang udah terjun di situ, tanya, ikut-ikut, sharing. Saat kamu di sekelilingmu itu adalah orang-orang yang kemampuannya udah segini gitu. Nah, ibaratnya gini deh. Ini ada gelas nih. Kalian ada gelas penuh, airnya penuh, tutupnya nggak ada ya. Tinggi semua. Tadi ada merek nih, nggak apa-apa deh. Tinggi segini, airnya penuh semua. Kamu sebagai gelas kecil yang ditaruh di sekitarnya. Oke? Kosong, kecil di bawah. Ini kalau anggap aja gelas tinggi ini sedang melakukan action, ada gerakan, ada kegiatan, dia bergerak. Bahkan kalau tumpah-tumpah kan masuk ke gelasmu gitu loh. Gitu. Kadang itulah kenapa kok kamu tuh harus sekelilingmu tuh terkadang tuh harus ada orang yang lebih pintar dari kamu, lebih paham dari kamu. Karena kalau ada gerakan yang dilakukan sama ini, gerakan itu nggak harus kerja ya. Dia tuh sharing sesuatu, ngomongin sesuatu, akhirnya jadi diskusi. Tuh anggap aja gelas ini tuh goyang gitu. Tuh pasti ada air yang tumpah ke sini. Kalau kamunya sekeliling, ini ada botol-botol segini kamu ngerasa minder, itu bukan circleku, aku nggak mau nanya, kayaknya nggak level deh obrolannya, nggak nyambung. Padahal niatmu cuma buat nanya, buat belajar, udah ngejauh. Ini sibuk gitu, itu tumpah-tumpah ya udah tumpah aja. Kamu nggak bakal kemasukan apapun gitu. Gitu. Makin tinggi ini, bayangin aja, gelasnya makin tinggi, airnya makin tinggi gitu. Tumpah-tumpah ya tetap gitu kan, masuk gitu. Ya kan? Malah kemungkinan yang ditumpahkan makin gede kan. Gitu. Nah, itulah yang harus kamu lakukan gitu. Pastikan ada momen-momen di circle-mu tuh ya sesuatu yang bisa ngajarin kamu lebih move on dan move up kayak gitu. Jadi secara general tuh kayak gitu. Ya, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general atau umum? Yang mungkin kamu masih bingung. Apa tuh? Jadi aku tuh sempat mikir kayak gini, aku ngelamar lewat email langsung dan lewat kayak aplikasi Glints, kayak job kayak gitu, Glints dan Kaliber gitu-gitu. Kalau LinkedIn aku sebenarnya nggak pakai sebenarnya karena belum aku ini lagi edit lagi, salahnya aku di situ. Tapi kayak Jobstreet, Kaliber dan Glints kayak gitu aku pakai, dan aku ngerasa di aplikasi aku pakai ngelamar aplikasi itu tuh kayak responnya lebih lama daripada aku ngelamar lewat email gitu. Ya. Bener gak sih kalau misalnya ngelamar lewat email dan website itu lebih cepat gitu responnya? Ya, oke. Banyak juga ya yang nanya soal ini. Kak, kemarin ada yang kayak gitu. Kak, coba urutkan gitu. Mana channel yang paling fast respon sampai dengan yang slow respon. Wah, aku digituin loh, kayak lembaga survei yang ditanya gitu kan. Aku selalu bilang bahwa, ini aku kasih tahu ya, kita nggak tahu perusahaan mana yang akan nge-share loker hari ini sebelum dia nge-share. Bener nggak? Ya kan? Kita nggak tahu loker yang akan beredar di Indonesia deh hari ini tuh apa sebelum di-share. Bener nggak? Gitu. Nah, di antara yang di-share hari ini, ada yang asli, ada yang palsu. Bener nggak? Nah, di antara yang asli, oke, ada yang sesuai dengan, di antara yang asli dan di antara yang asli ini, gitu ya, ada yang kita suka dan kita nggak suka. Ya kan? Di antara yang asli, yang kita suka, ada yang sesuai dan nggak sesuai dengan kita. Benar nggak? Gitu. Iya benar. Gitu. Karena ketidakpastiannya tuh seluas itu, maka satu-satunya hal yang bisa menjaga kita gitu adalah dengan mengujinya. Mengujinya dengan apa? Tugas kita tuh bukan membandingkan platform, membandingkan channel. Yang harus kita lakukan tuh kita coba bandingkan tuh dengan cara apa? Dicoba aja dulu itu semua. Coba dengan baik dan benar loh ya. Setelah kita nyoba, pasti kan kita punya data. Data apa? Histori saya ngirim lamaran sejauh ini dari tanggal sekian sampai sekian di semua channel gitu. Mungkin kamu udah pernah lihat postinganku di LinkedIn atau di YouTube gitu. 4 manfaat ngerekap loker. Itu salah satunya gitu.
kamu akhirnya punya data. Nah, dari data itu kamu analisis. Data setiap orang tuh beda-beda. Jadi tiap selesai ngelamar kerja, kamu bikin tabel. Tanggal sekian, lamar PT ini via apa, gitu. Mm-mm. Gitu. Sebagai apa? Digituin terus direkap. Jadi biar kamu punya data. Nanti dari data inilah yang nanti diupdate. Yang tadi, mana yang lanjut, mana yang berhenti, mana yang gak ada kabar, mau diapain, gitu. Nanti kamu akan punya data nih, oh total yang aku lamar tuh sekian. Ya kan? Yang lanjut sekian, yang berhenti sekian, gak ada respon sekian. Gitu. Oh, dari sekian lamaran ternyata mayoritas aku kirim via ini. Yang ada responnya sekian. Gitu. Nanti kamu bisa mikir kayak gitu. Dari 100 yang lolos via LinkedIn misalkan, gitu. Nggak gitu deh, gimana ya? Misalkan dari 100 lamaran yang lolos via LinkedIn di administrasi, gitu. Mm-mm. Yang lolos ke sampai psikotes tuh kok cuma 5. Nah, gitu. Itu kan. Yang dari 50 yang lolos lewat Glints, yang sampai psikotes kok ada 30 gitu. Nah, ini apa yang terjadi nih? Misalkan kayak gitu. Contoh aja iseng gitu. Atau kayak tadi. Jadi kita tuh bisa ngelihat oh, dari sekian lamaran yang lolos kok kebanyakan dari email, yang dari lain kok enggak gitu. Nah, sekarang menurutku masih terlalu dini kalau kamu bilang bahwa menurutku yang fast respon itu lewat email. Itu mungkin benar, tapi tadi LinkedIn pun belum kamu pakai gitu. Ya kan? Kamu ngirim lamaran dari loker yang ada di grup WA, itu seolah-olah kamu ngirim lamaran dari LinkedIn. Karena sebagian besar lokerku yang ada di grup WA itu dari LinkedIn. Bukan dari LinkedIn sih. Iya. Berasal dari recruiter dan recruiter itu punya LinkedIn gitu. Gitu. Jadi langkah baiknya apa? Bikin akun LinkedIn dilengkapi, segera dipakai. Jangan pakai job portal doang. Kalau sampai sejauh ini tadi kamu ngerasa fast respon lewat email, ya sudah, berarti email itu pertahankan, kalau perlu porsi waktu untuk ngirimnya ditingkatkan. Oh, biasanya aku via email cuma sejam, aku luangin 1,5 jam, gimana gitu. Terus yang lewat job portal tadi, kok lebih slow respon ya, apa yang harus aku lakukan gitu. Contohnya, kalau kamu ngirim lewat job portal, perusahaan itu kan ada orang-orang yang kerja di sana, bahkan rekruternya kan bisa kamu temui di LinkedIn. DM aja rekruternya di LinkedIn, kayak gitu. Contohnya, jadi tetap di follow up. Nanti di sesi detail aku jelasin kayak gitu. Sehingga semua channel ini harus kamu lakukan secara komplit, kayak gitu, Vi. Oke. Makasih ya, Sampai di Kak. sini cukup jelas ya dari sesi general ya. Jelas. Oke.